Pioner terkasih, selamat bergabung di obrolan santai bebas tapi serius komunitas Pioneers Indonesia. Thank you, silakan Pak De. Iya, ya luar biasa lah teman-teman di sini perjuangannya ya. Ini tadi beberapa kali saya mendengar kita memang bukan ahli kripto, kita memang nggak paham bursa, nggak ngerti exchanger, gitu kan. Tapi kita nggak perlu minder terhadap mereka. Sehebat apapun mereka, sepakar apapun mereka, kalau bicara pi, kita sama-sama pendatang baru. Nah itu ya, bicara pi itu sesuatu yang baru yang mesti dipelajari. Artinya sepakar apapun di dunia trading, exchanger, bursa, kripto, kalau bicara pi mereka mesti belajar. Kalau tidak belajar, yang pasti misunderstanding. Gitu. Sama halnya sekarang kan rame lagi nilai ganda. Nilai ganda. Nah ini kan misunderstanding kan. Misunderstanding. Dan yang paling pokok bicara nilai ganda, ini yang membuat rancu, mereka lupa atau mungkin mereka tidak tahu, tidak membaca bahwasanya sehari sebelum bursa lelang di exchanger itu dibuka, yaitu tanggal 20 Februari dibukanya, tanggal 19 sudah disampaikan pi akan digelar di bursa-bursa yang dinyatakan lolos KYB dalam rangka lelang, bahasa Inggrisnya call auction, panggilan lelang. Sekarang di publik orang-orang sengaja atau tidak menyebut pi harga di bursa rendah. Mereka tidak pernah menyebut bursa lelang, tidak pernah menyebut kata-kata lelang. Lelangnya dihapus. Sama halnya kalau mungkin Pak Yanse, Pak Kristo, Bunda Noni dan teman-teman ketika bicara mudah-mudahan bulan depan semua bisa rilis. Ini penyambung berita, penyambung suara, ini menyampaikan kepada yang lain bulan depan akan rilis. Kata-kata mudah-mudahan, kata-kata mungkin itu tidak disampaikan, sehingga timbul misunderstanding, kesalahpahaman. Dan ini jadi di sini yang membuat rancu itu karena teman-teman menyampaikan ke publik itu harga bursa, bukan harga bursa lelang. Seakan-akan di bursa itu pi listing, seakan-akan pi di bursa itu ICO, inisialisasi crypto official, didaftarkan. Padahal enggak, ini hanya pada event. Sekali lagi, lelangnya itu tidak diikutkan. Mungkin sengaja untuk mengganggu, untuk membodohi pioner yang notabene itu awam, baru, lebih-lebih orang-orang yang tidak gemar membaca. Ya itu bisa dimaklumi. Nah ini ya. Maka pada hakikatnya kalau kita ini betul-betul yakin pi ke depan ini mata uang, ya sudah, suara-suara sumbang yang sekiranya itu tidak enak dipastikan itu negatif. Semua berita di Twitter misalnya ya, semua berita, tidak Twitter aja semuanya,
kita contoh itu di Twitter. Semua berita itu sifatnya adalah isu. Semua berita itu rumor. Hanya saja isu itu negatif apa positif. Kalau memang didengar itu cenderung menjustifikasi, mendiskreditkan atau mencemooh, ya jelas itu isu negatif. Dipastikan tidak ada isu-isu pendukung atau berita-berita pendukung. Tapi kalau isu itu positif, enak didengar, nyenengno, menyenangkan. Tentunya didukung oleh berita-berita dari sumber-sumber yang berbeda, dan itu berkelanjutan. Itu kalau kita membaca. Kalau kita mendengar ya sama. Tentunya ada informasi-informasi, apa yang kita dengar itu mesti ada yang lainnya yang positif. Artinya teman-teman kalau mendengar isu negatif, nggak bener ini, abaikan, 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 dan abaikan. Itu. Dan mereka yang biasanya itu debat sama Bunda Noni, saya melihatnya mungkin mereka nggak tahu misi, mereka nggak tahu visi, nggak paham visi P-Network. Nah itu ya, visinya apa? Semua platform, semua aplikasi itu mesti ada white paper. Semua memiliki roadmap. Semua memiliki visi dan misi. Satu-satunya platform di dunia kripto yang mempunyai misi kemanusiaan satu-satunya hanya Pi. Yang lain misinya hanya mencari cuan. Pasti mencari cuan untuk kelompok atau perusahaan, karena memang faktanya mereka dalam bentuk perusahaan. Memang faktanya mereka semua adalah corporate. Mereka semua mayoritas sentral. Sementara Pi desentral. Pi bukan corporate. Itu sering ada yang membandingkan Bitcoin setelah 6 tahun memiliki harga 250 sekian dolar. Pi 6 tahun baru 0,6 dolar. Hanya satu keunggulan yang digembar-gemborkan, hanya satu kelemahan Pi yang diobral. Sementara kelebihan Pi yang 9 tidak dibuka. Kekurangan Bitcoin yang 9 tidak dibuka. Artinya kalau kita bicara perbandingan, 9 untuk Pi, 1 untuk Bitcoin. Apa Bitcoin? Satu-satunya Pi, Bitcoin, kelebihan Bitcoin hanya ada pada harga untuk saat ini. Selain itu tidak ada yang bisa diunggulkan Bitcoin terhadap Pi. Dibanding ayo. Sementara keunggulan Pi terhadap Bitcoin untuk saat ini 9. Sebenarnya kita tidak mau membandingkan. Karena kita orang-orang yang mengerti. Kita bukan orang pinter.
kita golongan orang-orang yang ngerti. Mereka golongan orang-orang pinter suka membandingkan. Lah kalau memang suka membandingkan, ayo dibandingkan. Kelebihanmu cuma satu, kelebihan kita 9. Tapi kalau bicara ngerti, kita tidak ingin membandingkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya Bitcoin merupakan bagian dari perjalanan sejarah dari Pi. Nah itu ya, kita tidak mau membandingkan. Bitcoin tetap hebat. Bitcoin tetap hebat. Kita tidak memandang sebelah mata. Bitcoin tetap perlu dilestarikan. Itu. Jangan sampai Bitcoin itu punah, hilang dari catatan sejarah. Nah itu. Maka dari itu, Bitcoin ke depan diharapkan mampu nembus harga pasar 200.000 US dollar. Bila perlu nembus sampai ke 500 US dollar. Kalau dirupiahkan, bila perlu nembus sampai 7,5 miliar. Kenapa? Dengan tingginya harga Bitcoin itu ya, untuk mengkonversikan Bitcoin terhadap Pi nanti tidak terlalu besar. Mengkonversikan ini pun melalui proses metode agunan, jaminan. Artinya untuk bisa mendapatkan Pi itu ya, peminta atau pemohon harus menyiapkan agunan atau jaminan sebesar 1,5 kali nilai Pi. Itu. Lah kalau nilai Pi itu 5 miliar, berarti mereka harus menyiapkan agunan 7,5 miliar. Maka dari itu, jumlah Bitcoin yang memang sudah semakin sedikit, kalau itu nilainya tinggi, harganya tinggi, itu bisa lebih aman. Dan itu akan mempunyai manfaat untuk jangka panjang. Khususnya menyangkut masalah tingkat keamanan di teknologi kripto. Wah, itu panjang itu ya, panjang. Wah, itu nanti melebar. Intinya itu. Jadi kembali lagi, suara-suara miring itu yang pasti tujuannya hanya ingin merusak. Mereka tidak pernah merasakan, mereka tidak pernah tahu bagaimana suka dukanya membangun sebuah ekosistem. Mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah merasakan betapa beratnya menjadi seorang pioner sejati, menjadi pelopor dalam rangka membangun ekosistem. Begitu tahu mereka hanya membuli, begitu ada manfaat mereka ingin menggunakan kesempatan, menyerok, membuat pioner-pioner yang tadinya berkeringat-keringat, hasilnya dicuri, hasilnya ditipu. Karena pada hakikatnya mereka orang-orang pinter yang suka minteri temannya. Mereka sulit untuk diajak atau untuk bisa menjadi orang yang mengerti, bisa mawas diri, karena sudah terbiasa hidup manja. Nah itu ya, hidup manja, hidup dalam kemewahan. Nah itu, monopoli, dominasi, nah itu. Jadi balik lagi tadi, kita tidak perlu minder. Sehebat apapun, sepakar apapun mereka di dunia kripto, tapi kalau bicara Pi, kita sama-sama belajar. Itu. Saya dulu tidak tahu apa itu Bitcoin. Tidak pernah dengar saya Bitcoin. Apa itu kripto? Makanan apa kripto saya tidak tahu. Saya belajar
pertengahan 2021. Node saya pelajari juga karena saya tidak tahu siapa-siapa. Saya berusaha untuk membuat node menggunakan YouTube sebagai tutornya dengan alat terbatas laptop. Nah itu setidaknya saya tahu semuanya, saya pelajari. Nah itu ya, masuk sampai ke sini ternyata memang pi satu-satunya dalam sepanjang sejarah hidup manusia ya sekarang ini. Artinya belum ada manusia yang mengenal sebelumnya. Ketika pi hadir, semua baru mengenal. Siapa yang mempelajari, maka mereka akan memahami. Mereka yang ego, yang sok, yang gengsi, ya tentunya akan salah paham. Tidak mungkin untuk bisa memahami. Maka tetap jadilah pioner sejati, pelopor sejati, selalu berikan kontribusi yang luar biasa, dan dipastikan ini hukum dunia ya, hukum dunia dalam artian di dunia ini uang maha kuasa. Berarti kalau bicara ukurannya itu uang maha kuasa dalam tatanan kehidupan ekonomi manusia, maka pi dipastikan satu-satunya mata uang yang nanti akan berjalan pada sistem decentralized yang menggunakan teknologi blockchain yang menawarkan sebuah teknologi yang ramah terhadap lingkungan. Nah itu satu-satunya sistem yang berjalan pada rel decentralized exchange, membawa teknologi blockchain yang dibangun oleh komunitas yang solid, yang jelas data-datanya, jenis kelaminnya, asal usulnya, kebangsaannya, itu wajahnya, hidungnya mancung apa pesek, itu tahu semua. Maka blockchainnya itu luar biasa. Karena itu manusia semua tentunya ramah terhadap semua. Berbeda dengan teknologi yang dibawa ekosistem yang lain. Hidungnya pesek apa mancung, asal usulnya dari mana, laki apa perempuan, tidak jelas. Nah itu. Nah ini. Maka di sana bagaimana bisa ada keadilan? Nah itu. Tidak ada keadilan di sana. Ramah terhadap siapa? Oh semuanya anonim. Tuh. Terus untuk siapa wong di sana itu sentral? Ya tentunya kepentingan kelompok korporat. Saya kira itu Bunda Noni ya.